A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat Al-Baqarah ayat yang ke-10. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Mengenai firman-Nya, fi qulubihim maradun, di dalam hati mereka ada penyakit. As-Suddi menceritakan dari Ibnu Mas'ud dan beberapa orang sahabat Rasulullah SAW mengatakan, yaitu keraguan, lalu Allah menambah keraguan itu dengan keraguan lagi. Menurut Ikrimah dan Taus, di dalam hati mereka ada penyakit, yaitu riya. Sedangkan mengenai firman-Nya, bima kanu yakdzibun, disebabkan mereka berdusta. Ada yang membaca yukadzibun, mereka menyandang sifat ragu dan riya. Sungguh mereka berdusta dan bahkan mereka mendustakan hal-hal yang gaib. Al-Qurtubi dan beberapa orang mufassir pernah ditanya mengenai hikmah Rasulullah SAW menahan diri tidak membunuh orang-orang munafik, padahal beliau mengetahui sendiri tokoh-tokoh mereka itu. Lalu para mufassir itu memberikan beberapa jawaban atas pertanyaan tersebut, yang salah satunya adalah apa yang ditetapkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim, bahwa Rasulullah SAW pernah mengatakan kepada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, akrahu an yatahaddatsal arabu anna Muhammadan yaqtulu ashabahu. Aku tidak suka kalau nanti bangsa Arab ini memperbincangkan bahwa Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya. Artinya Nabi SAW mengkhawatirkan terjadinya perubahan pada banyak orang Arab untuk masuk Islam, karena mereka tidak mengetahui hikmah dari pembunuhan tersebut, padahal pembunuhan yang akan beliau lakukan terhadap orang-orang munafik itu karena kekufuran. Sedang mereka hanya melihat pada yang mereka saksikan, lalu mereka mengatakan Muhammad telah membunuh sahabat-sahabatnya. Al-Qurtubi mengatakan, demikian itulah yang menjadi pendapat para ulama kami dan ulama-ulama lainnya, sebagaimana Rasulullah SAW telah memberikan sesuatu kepada orang-orang yang baru masuk Islam, padahal beliau mengetahui buruknya keyakinan mereka. Al-Qurtubi mengatakan, para ulama telah sepakat bahwa seorang hakim tidak boleh memutuskan suatu perkara berdasarkan pengetahuannya semata, meskipun mereka berbeda pendapat mengenai hukum-hukum lainnya. Sedangkan Imam Syafi'i mengatakan, Rasulullah SAW menahan diri tidak membunuh orang-orang munafik atas tindakan mereka menampakkan keislaman, meskipun beliau mengetahui kemunafikan mereka itu, karena apa yang mereka tampakkan itu menutupi atau menghapus apa yang sebelumnya, yaitu kemunafikan mereka. Pendapat tersebut diperkuat dengan sabda Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang terdapat di dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Umirtu an uqatilan nasa hatta yaqulu la ilaha illallah, fa idza qaluha asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allahi 'azza wa jalla. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Apabila mereka mengatakannya, maka darah dan harta kekayaan mereka mendapat perlindungan dariku, kecuali dengan hak Islam, dan perhitungan mereka berada di tangan Allah Azza wa Jalla. Hadits riwayat muttafaqun alaih. Artinya, barang siapa telah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka berlaku baginya secara zahir ke seluruh hukum Islam, dan jika ia meyakininya, ia akan mendapatkan pahala di akhirat kelak, dan jika tidak meyakininya, maka tidak akan mendapatkan manfaat baginya, yaitu di akhirat nanti, pemberlakuan hukum terhadapnya di dunia. Adapun keadaan mereka, yaitu
bercampur baur dengan orang-orang yang beriman. Maksudnya mereka bersama-sama dengan orang-orang mukmin di beberapa tempat di padang mahsyar, dan jika hari yang telah ditetapkan Allah itu tiba, maka perbedaan mereka tampak jelas dan akan terpisah dari orang-orang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahila bainahum wa baina ma yashtahun," dan dihalangi antara mereka dan apa yang mereka inginkan. Quran surat Saba ayat 54. Golongan munafik juga tidak akan dapat bersujud bersama orang-orang mukmin, sebagaimana yang telah dijelaskan dalam beberapa hadis. Di antaranya adalah apa yang dikatakan sebagian ulama bahwa Nabi SAW tidak membunuh orang-orang munafik itu karena kejahatan mereka tidak dikhawatirkan dan disebabkan keberadaan Nabi SAW di tengah-tengah mereka. Beliau membacakan ayat-ayat Allah yang memberikan penjelasan. Adapun setelah beliau wafat, mereka dibunuh jika mereka menampakkan kemunafikannya, dan hal itu diketahui oleh umat Islam. Imam Malik mengatakan orang munafik pada masa Rasulullah SAW adalah zindiq pada hari ini. Mengenai hal ini, penulis berkata, para ulama telah berbeda pendapat mengenai pembunuhan terhadap zindik. Jika ia menampakkan kekufuran, apakah ia harus diminta bertaubat atau tidak? Atau apakah harus dibedakan antara penyeru yaitu kepada kezindikannya atau tidak? Atau apakah kemurtadan berulang-ulang pada dirinya atau tidak? Ataukah keislaman serta keluarnya dari Islam karena kemauan sendiri atau dipengaruhi orang lain? Mengenai hal ini terdapat beberapa pendapat yang menjelaskan, dan ketetapan hukumnya sudah diberikan dalam kitab-kitab fikih. Wallahu alam bisawab.